Selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pembahasan kita mengenai kalkulus dengan subtopik yang ini adalah menggambar grafik fungsi. Pada kesempatan video-video sebelumnya kita telah melihat aplikasi kalkulus dalam menentukan titik ekstrem, lalu fungsi naik, fungsi turun, kemudian titik belok, daerah di mana dia cembung, cekung, dan nanti itu semua akan berguna dalam kita menentukan sketsa grafik fungsi. Namun selain itu juga diperlukan pengetahuan mengenai asimtot, yaitu yang akan saya sampaikan dalam video kali ini. Untuk melihatnya kita lihat dulu dari grafik fungsi ini f yang sama dengan x per x kuadrat min 4. Di sini kita di sini kalau kita lihat turunan tingkat pertama dari f itu f aksen, tidak lain adalah ini kita pakai rumus kombinasi, dia U, dia V, yang atas U yang bawah V, berarti U aksen adalah 1 dikali V, X kuadrat min 4, kemudian masih dikurangi U, yaitu X dikali 2X, jadi ini sama, jadi min 2X kuadrat. Lalu yang penyebutnya tinggal X kuadrat min 4 pangkat 2. Nah ini saya langsung sederhanakan menjadi min X kuadrat min 4. Ini kan min X kuadrat min 4, saya keluarkan minusnya. Jadinya nanti ini minus X kuadrat tambah 4. Hapus dulu. Oke, dibagi dengan X kuadrat min 4 pangkat 2. Nah, kalau kita perhatikan di sini yang atas ini X kuadrat plus 4 tidak lain adalah bilangan positif ya, 0 atau positif. Kemudian yang bawah ini adalah bilangan yang sama, dia tidak pernah negatif, minimal 0 atau lebih. Nah, karena ada tanda negatif di sini, berarti secara keseluruhan karena atas si pembilangan penyebut adalah bilangan positif, keseluruhan dari pecahan ini adalah bilangan positif. Bilangan negatif. Ya, dia adalah bilangan negatif untuk setiap X. Karena dia adalah bilangan turunannya benar negatif, berarti ini harusnya L dikurangi yang tidak masuk, berarti 2 dan min 2 ya. Di setiap sini nilainya negatif. Nah dengan demikian, mengingat grafik fungsi naik dan turun, dia fungsinya akan selalu turun. Ya kan? Jadi dia dimanapun posisinya dia akan turun. Kemudian melihat nilainya, saya akan perlihatkan di kita perhatikan di fokus kita adalah di yang X lebih dari 2. Di sini kita melihat dulu di X yang lebih dari 2. X yang lebih dari 2. Nah, ini sumbu X kita. Nah, kalau kita perhatikan fungsi F kita ini untuk X lebih dari 2, kita lihat dia Fx-nya bernilai positif. Nah, kita lihat saat kita selesaikan persamaan Fx lebih dari 0, kita boleh, ini yang bawah saya faktorkan, akan menjadi X plus 2 dikali X min 2. Nah, ini untuk lebih besar sama dengan 0, jika dan hanya jika ini X-nya ini
ini kan kita buat garis bilangannya N2 0 2 lebih dari 2 negatif. Nah, ini berarti untuk X lebih dari 2, fx-nya bernilai positif, alias dengan kata lain dia di atas sumbu X. Nah, berarti fungsi kita untuk lebih dari 2, dia adalah di atas sumbu X. Sini kita perlu perhatikan di 2 dia tidak ada definisi ya. Jadi memang tidak ada, ini saya buat garis tegaknya supaya mengingatkan kita di 2 dia tidak ada definisi. Nah, kita lihat di sebelah kanan, nah dia untuk X lebih dari 2 dia selalu berada di atas sumbu X. Akan tetapi selain itu jika kita lihat di naik turunnya setelah 2 dia selalu turun. Di fungsi ini akan selalu turun, akan tetapi dia nilainya akan selalu positif. Dan kalau kita perhatikan untuk X lebih dari 2, ini fungsi ini tidak akan bernilai 0 karena fungsi fx hanya bernilai 0 ketika x-nya sama dengan 0. Nah, berarti di sini di x lebih dari 2, dia selalu di atas sumbu. X turun terus tapi nilainya tidak menyentuh 0. Nah, dengan demikian di situ kita akan melihat bahwa jika saya gambar grafik secara kasar saja, bahwa grafik fungsi fx ini hanya mendekati garis y sama dengan 0, tapi tidak pernah menyentuhnya. Nah, garis yang demikian itu yang kita sebut sebagai asimtot. Dalam hal ini adalah asimtot datar, karena dia posisinya mendatar. Nah, itu dia. Jadi, saya harap Anda sudah mendapatkan bayangan dari apa yang saya jelaskan ini. Bahwa suatu fungsi itu mungkin memiliki apa yang kita sebut sebagai asimtot. Nah, dan di pembahasan kali ini kita akan mendefinisikan atau memberikan definisi asimtot datar secara matematis. Baik, kita mulai. Untuk grafik yang secara utuhnya, fx kita adalah seperti ini. Ini saya gambar menggunakan GeoGebra, dia akan semakin mendekati garis datar y sama dengan 0. Ya, dan juga nanti bisa dilihat juga untuk yang kurang dari min 2 dia juga akan mendekati garis y sama dengan 0. Baik, selanjutnya kita akan definisikan asimtot datar secara matematis. Kita diberikan fungsi f garis y sama dengan k. Ini karena y sama dengan k berarti garis mendatar ya. Disebut asimtot datar fungsi f jika limit x menuju tai nggak ada fx sama dengan k, atau limit x menuju min tai nggak ada fx sama dengan k. Nah, di sini berarti kita bisa menggunakan atau kita akan kembali ke permasalahan limit. Lebih lanjut dengan menyelesaikan limit itu kita bisa tentukan di situ dia apakah fungsi itu memiliki asimtot datar atau tidak. Nah, jika y ini bernilai suatu bilangan, tentu saja fungsi itu memiliki asimtot datar. Oke. Dan salah satu contohnya adalah yang ini, fungsi ini dia memiliki asimtot datar yaitu y sama dengan 0. Nah, ini sebabnya adalah ini saya ya harusnya. Jadi y sama dengan 0 itu asimtot datar fungsi fx karena limitnya ini bernilai 0 saat menuju tai nggak. Dan ini harusnya bukan dan ya karena ini atau ini saya udah cukup. Kita udah cukup tahu bahwa y sama dengan 0 itu asimtot datar memenuhi ini sama dengan 0. Yang di sini ini tujuan saya hanyalah
menegaskan kembali bahwa untuk menuju Taingga, X menuju Taingga itu ternyata fungsi grafiknya juga mendekati Y sama dengan 0. Ya, di situ. Baik, selanjutnya setelah asimtot data, kita menuju ke yang disebut asimtot tegak. Nah, kalau kita perhatikan kembali ke grafik fungsi X per X kuadrat min 4, kita perhatikan bahwa dia terdefinisi untuk sebarang bilangan real kecuali 2 dan min 2. Jadi domainnya adalah sebarang bilangan real kecuali bilangan real 2 dan min 2. Sehingga di 2 dan min 2 dia tidak terdefinisi. Dengan demikian karena tidak terdefinisi ya kita tidak bisa menggambarnya, tidak ada pasangan dari 2. Akan tetapi di titik-titik, kita lihat dulu di 2, kira-kira di sini. Akan tetapi di titik-titik lain di sekitaran 2 itu fungsi grafik fungsi ini ada terdefinisi. Jadi secara karena dia ada berarti kita bisa gambar pasangan titiknya di mana gitu. Nah, kalau kita perhatikan garis X sama dengan 2, fungsi fx itu mendekati garis tegak, semakin mendekati garis tegak X sama dengan 2, jika kita perhatikan dari sisi kanan dari 2, kita berarti jadi dari sisi kanan 2 ini, dia akan semakin, karena tadi kita tahu fungsi grafik fungsinya kan selalu turun ya. Nah, jadi karena selalu turun, dia saat kita lihat dari kanan berarti dia akan semakin naik dan mendekati nilai dari dia akan mendekati garis X sama dengan 2. Begitu juga ketika kita lihat dari kiri 2, kita lihat grafik fungsinya akan semakin mendekati X sama dengan 2, tapi ini di bagian negatifnya. Nah, di sini berarti memotivasi kita adanya asimtot tegak. Dia posisinya tegak gini. Ya, asimtot tegak itu di sini ada 2 buah, yaitu X sama dengan 2 dan X sama dengan min 2. Nah, dan definisi secara matematisnya adalah sebagai berikut. Garis X sama dengan H disebut asimtot tegak fungsi f jika berlaku ini atau berlaku ini. Jadi, limitnya kita cukup cek kiri kanannya mendekati 4 plus minus Taingga. Nah, tentu saja bermodal dari grafik fungsi ini dengan ya semacam intuisi kita bisa lihat di mana jika untuk menentukan asimtot tegak kita incar dulu di titik-titik bilangan real yang di mana fungsi itu tidak terdefinisi. Nah, di situ di 2 ini katakan di kasus ini adalah 2 dan min 2. Nah, jadi kita kecurigaan pertama kita asimtotnya di 2 sama min 2 itu. Jadi kita cek dulu di situ. Oke. Baik. Nah, ini seperti yang saya ungkapkan tadi. Ini ya berlaku ini. Jadi X sama dengan 2 itu asimtot tegak fungsi ini. Karena memenuhi definisinya. Oke, selanjutnya selain itu tadi asimtot yang khusus yaitu tegak dan mendatar, kita juga memiliki asimtot yang miring. Asimtot miring itu didefinisikan sebagai berikut. Garis ini mx plus c dengan m tidak 0 itu merupakan asimtot miring fungsi f jika berlaku ini m itu sama dengan limit dari x mendekati 0 fx per x dan n sama dengan ini. Nah, di sini perlu diperhatikan definisi ini atau yang ini. Dan perlu diperhatikan bahwa di sini disyaratkan M-nya tidak 0 dulu. Nah, jika M-nya sama, nilai limit ini adalah 0, berarti kita dapat simpulkan dia tidak memiliki asimtot miring. Di sini bentuk asimtotnya adalah miring, dan nanti miring gini, dan nanti kurvanya itu dia semakin mendekat ke sini.
Ya, misalkan kurvanya seperti ini, dia kalau miring itu berarti ya, ini misalkan ini asimptotnya berarti ya, ini akan semakin mendekat, mendekat, mendekat. Oke, oke, selanjutnya kita berikan contoh kurva ini. Kita cek limitnya, itu sama dengan 1. Dan limitnya ini, karena dia tidak nol ya, berarti asimptot miringnya ada. Kita tinggal cek C-nya itu berapa. Oh, sorry. Ya, maaf ini harusnya ini nggak sinkron ya, ini N nih harusnya, supaya cocok sama ini. Maaf, ini harusnya N. Ya, di sini adalah contoh dari asimptot miring, yaitu garis X sama dengan 1/3. Jadi untuk perhitungan limitnya saya serahkan ke Anda untuk latihan. Baik, rangkum dari materi-materi yang sudah kita dapat selama ini, kita bisa menentukan sketsa grafik fungsi yang diberikan, yaitu dengan menentukan yang pertama tentu saja domainnya, karena kita harus tahu dulu ya di mana saja atau definisinya fungsi itu. Lalu kita juga harus tahu juga di mana dia tidak terdefinisi. Kemudian untuk memudahkan kita bisa menentukan daerah fungsi yang di atas sumbu X dan di bawah sumbu X. Maaf, ini sumbu X. Jadi kalau di atas sumbu X, ini sumbu X, berarti di atas sumbu X tentu saja X-nya akan bernilai, kita harus cek di mana dia bernilai positif. Di bawah sumbu Y berarti kita cek X mana saja yang menyebabkan X-nya, fx-nya negatif. Jadi ini penting juga untuk menentukan kita menggambarnya di atas sumbu X atau di bawah sumbu X. Lalu tentu saja ada naik turun juga penting, jadi kita tahu dia fungsi naik atau fungsi turun. Lalu setelah dia naik turun kita bisa tentukan titik ekstrim dan jenisnya jika ada. Ada syaratnya jika ada, kalau tidak ada ya tidak apa-apa. Kemudian cekung cembung. Dari cekung cembung ini tentu saja titik belok kita ketahui. Jika ada juga, maaf saya lupa tulis jika ada, jika tidak ada ya sudah. Lalu asimptot yang telah kita bahas tadi, kita harus cek datar, asimptot datar, tegak maupun miring apakah ada. Jika ada, gambarkan, jika tidak ya kita lewati saja. Lalu yang terakhir tentu saja kita bisa untuk mempermudah titik bantu yang dibutuhkan. Ya, ini mungkin supaya kita tidak terlalu tidak apa ya istilahnya, ya lebih mudah dan juga tidak salah fatal ya. Misalkan titik bantu yang dibutuhkan ya katakan di X sama dengan 0 itu berapa fx-nya gitu. Oh, kita juga bisa titik bantu itu kita bisa cari di pembuat 0 X hingga fx0. Kita bisa cari pembuat nolnya di mana saja untuk tahu kena di sumbu X-nya itu di titik mana. Ya, baik. Selanjutnya saya akan memberi contoh. Dan contoh ini saya merefer dari contoh-contoh yang ada di video sebelumnya, yaitu kita akan menggambar grafik fungsi ini. X pangkat 3 min 3/2 X kuadrat. Di sini domainnya adalah seluruh bilangan real. Karena kita tahu di seluruh bilangan real fungsi polinomial itu terdefinisi. Lalu kemudian kita mencari titik di mana interval di mana dia berada di atas sumbu X dan di bawah sumbu X. Untuk yang di atas dan di bawah sumbu X, kita lihat fx lebih besar dari 0 saja. Ini kalau kita modifikasi dia jadi X kuadrat kali 2X min 3/2. Ini kita cari dulu solusi dari ketidaksamaan ini. Nah, di sini sekali lagi ilmu yang ada di awal yaitu penyelesaian ketidaksamaan, lalu limit itu juga sangat berperan penting untuk menentukan sketsa grafik fungsi, dan di situ sangat membantu sehingga apa yang disampaikan terdahulu juga sangat kepake di sini. Jadi kita lihat ini
Ini membuat nolnya adalah 0 dan berapa ini? 3/4. Ini 0. 0 sini 3/4. Kalau kita lihat yang X kuadratnya sudah pasti positif ya. Jadi yang pengaruh sekarang tinggal 2X min 3/2. Lebih dari 3/4 nilainya adalah positif. Kemudian kurang dari 3/4 nilainya akan negatif, dikalikan bilangan positif pasti negatif. Juga di X kurang dari 0 dia tetap negatif. Nah, dengan demikian fungsi f kita itu berada di atas sumbu X ketika X lebih dari 3/4 dan di bawah sumbu Y ketika X kurang dari 3/4. Setelah tahu dia kapan di atas kapan di bawah, kita lihat turunannya adalah untuk menentukan ini ya, titik fungsi naik dan turunnya. Jadi kalau kita perhatikan f aksennya adalah 6x kuadrat min 3x. Dan ini kita dapat dia bernilai positif jika dan hanya jika x-nya kurang dari 0 atau x-nya lebih dari setengah. Ini kita kembali lagi menyelesaikan pertidaksamaan dengan memfaktorkan. Lalu akibatnya ya dia naik pada interval ini dan turun pada interval ini. Kemudian karena ada perubahan tanda, kita dapat simpulkan titik 0,f0 itu maksimum lokal dan titik setengah, f setengah adalah minimum lokal. Nah, di sini salah satu titik penting yang nanti harus kita gambar adalah titik ini. 0 dan F0, titik 0,F0, lalu setengah, F setengah. Nah, ini nanti kita jangan lupa masukkan dia sebagai titik bantu. Oke, lalu turunan tingkat 2-nya adalah ini. Dia positif ketika X-nya lebih dari 4. Akibatnya cembung ke bawah pada interval ini dan cekung ke bawah pada interval ini. Ada perubahan cekung cembung berarti titik seperempat, F seperempat adalah titik belok. Ini juga kita masukkan di titik bantu. Lalu asimtot tidak ada ya karena dia fungsi polinomial. Oke. Nah, sebelum menggambarnya kita rangkum dulu. Kita rangkum dulu apa yang kita punya. Nah, ini saya hapus dulu. Oke, yang ini fx-nya ya. Lalu kita juga akan gambar f aksen x-nya. Dan terakhir f double aksen kita gambar juga. Ini saya jauhkan saja. Ya, agak jauhnya harusnya. Saya jauhkan saja 0, 3/4. Ini 3/4, di sini negatif. Lalu kita gambar untuk ini. Semacam kita rangkum dulu sebelum kita benar-benar terjun ke Cartesiusnya. Kita ini dulu, kita rangkum apa yang kita punya tadi. Di sini 0,5 atau f aksen dia 0,5 tuh ya, ini 0,5 tandanya plus minus. Ini adalah positif, lalu di seperempat. Cembung cekungnya hanya di seperempat. Jadi ini minus yang di sini. Ini plus. Nah, selanjutnya untuk memudahkan kita dalam menggambar, kita semacam potong-potong lihat di segmen-segmen yang ada. Jadi nanti tiap titik yang ada di sini kita buat garis tegaknya.
Nanti kita lihat segmen per segmen. Jadi tiap titik yang ada di sini di garis bilangan ini kita buat ininya ya. Kita buat batasannya dengan garis putus-putus dengan warna yang berbeda supaya mudah. Ini setengah. Oke, lalu 34. Oke, kita lihat per segmen yang telah kita bagi-bagi tadi. Segmen pertama dia kurang dari 0. Di sini, di interval yang kurang dari 0, kita bisa lihat grafik fungsinya berada di bawah sumbu X. Dia naik dan dia cekung. Jadi di ini di apa namanya? Di X kurang dari 0, dia grafik fungsinya adalah posisinya di bawah sumbu X, naik dan cekung. Naik cekung kalau kita yang begini ya berarti ya. Nah, naik sampai di 0. Dan 0 itu berpasangan dengan fx sama dengan 0. Kemudian, nah ini saya langsung ini aja. Nah ini, jadi kita gambar dulu. Karena tidak ada asimtot, berarti kita selalu lapang aja, dia nggak mungkin mendekati sesuatu. Jadi ini 0, pasangannya adalah 0 di sini. Dia melewati 0,0, lalu naik dan cekung seperti ini berarti posisinya. Oh ya, sebelum menggambar ini grafik fungsinya, kita plot dulu asimtot dan juga titik-titik bantu yang akan kita gunakan. Dan di sini kita titik bantunya 0, kemudian setengah, dan ini 34 ya. Oke. Dan oh ya, ini ada seperempat ya harusnya. Dan nggak kelihatan titik belok kita. Oke, kita mulai kurang dari 0, naik cekung, terus dia naik sampai di sini. Nah, selanjutnya dari 0 sampai seperempat, dia tetap berada di bawah sumbu X. Dia turun, dia sekarang turun, tetap cekung. Turun cekung berarti kan seperti ini ya, turun cekung itu, turun dan cekungan seperti ini. Di sini turun, cekung, sampai di titik seperempat, F seperempat. Nah ini hati-hati ya, tetap dibuat. Lalu setelah itu seperempat sampai setengah, dia tetap di bawah sumbu X. Dia turun namun dia cembung. Nah turun cembung berarti kan yang seperti ini. Turun cembung seperti ini. Jadi kita gambar sampai di setengah ini. Kemudian yang kita perhatikan lagi, setengah sampai 34 tetap di bawah sumbu X. Dia naik dan cembung. Berarti dia naik cembung seperti ini. Nah, ini fungsinya naik, cembung. Sampai di 34, lebih dari 34 itu udah di atas sumbu X. Dia naik dan cembung. Oh, berarti kita tinggal teruskan aja. Dia 34. Nah, udah. Ini karena nggak ada asimtot ya, dia akan terus menuju tidak mendekati suatu titik tertentu ya. Jadi ada terus nilainya sampai X berapapun. Oke, itu adalah sketsa grafik fungsi yang kita punya. Ada contoh ini. Ya, di sini tentu saja perlu Anda ingat kembali semua materi yang ada di turunan-turunan, dalam cai domain. Nanti cai domain tetap pas tuh cai domain naik turun, cekung cembung tentu saja tidak sama dipakai. Jadi itu juga pasti sangat dikuasai. Lalu kemudian perhitungan limit juga ya sangat diperlukan untuk menentukan asimtot. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Contoh kita ini juga fungsinya juga familiar yang kita pakai tadi, atau asimtot. Kita lihat domainnya itu seluruh bilangan real kecuali 2 dan min 2. Lalu F itu berada di atas sumbu X pada interval ini. Ini Anda bisa selesaikan dengan ketidaksamaan dan di bawah sumbu X pada interval ini.
Kemudian kita lihat tadi turunannya sudah kita hitung selalu negatif untuk setiap X, berarti F itu selalu turun. Jadi di sepanjang bilangan real dia turun. Nah, karena dia selalu turun, ya kita tidak memiliki maksimum lokal maupun titik minimum lokal. Kemudian turunan tingkat 2-nya adalah seperti ini. Kalau kita perhatikan X kuadrat plus 12 sudah pasti bilangan positif. Tinggal kita perhatikan ini dan ini. Dan dia dapat kita cek bahwa dia cembung ke bawah pada interval ini dan cekung ke bawah pada interval ini. Lalu titik 0,F0 adalah titik belok. Untuk asimtot tegaknya kita punya 2, min 2 dan 2. Ya, sudah kita bahas di slide sebelumnya. Lalu asimtot data dia sama dengan 0, serta tidak memiliki asimtot miring karena setelah kita cek gradiennya adalah 0. Nah, dan setelah itu setelah kita rangkum, gambarnya adalah seperti ini. Dia fungsinya selalu turun. Nah, ini karena dia memiliki asimtot, saya menyarankan untuk menggambar fungsi, Anda dahulukan dulu menentukan menggambar asimtotnya dengan ya supaya nggak lupa kita buat titik-titik. Nah, dengan itu kan jadi kita tidak salah gitu, tidak salah posisi gitu. Nah, dia kita buat di 2 dan min 2. Lalu kita lihat dia di kurang dari min 2, dia di bawah sumbu X turun. Nah, karena dia turun, tentu saja asimtotnya itu adalah min 2. Kita gambar dia semakin mendekati min 2. Lalu di antara min 2 sampai 0, dia berada di atas sumbu X. Turun cembung seperti ini. Lalu di 0 ada titik belok, berarti kita harus berubah dari cembung ke cekung, tetap turun seperti ini. Nah, ini dia lupa mendekati 2. Lalu nanti sama dari sini, karena turun dan mendekati asimtot X sama dengan 2, berarti gambarnya seperti ini. Dia turun dan cembung. Nah, ini bisa Anda praktekkan sendiri. Oke, sampai di sini saya rasa cukup materinya. Untuk latihan soal, Anda bisa mencobanya. Nah, seperti ini. Nah, ini saya ada siapkan 5 buah soal. Ini bisa Anda cek bagaimana grafik fungsinya. Saya sketsa grafik fungsinya, nanti kita cek dulu ini ya domain, lalu interval naik turun, titik ekstrim, interval cekung cembung, asimtot. Nah, baru kita gabungan semua yang sudah ada, kita gambar grafik fungsinya. Oke, ini beberapa saya ambilkan dari buku. Ya, selamat belajar. Ini ada satu. Ini fungsi pecahan. Nah, ini sangat berpotensi adanya asimtot tegak. Fungsi perkalian polinom dengan eksponen, ini pecahan lagi. Fungsi X pangkat 3. Oke, saya rasa cukup untuk materi kita mengenai menggambar grafik fungsi, sketsa grafik fungsi. Saya harap Anda terbantu dengan video ini dan selamat belajar. Semoga Anda bisa memahami kalkulus lebih baik lagi dan juga berguna di matkul-matkul selanjutnya. Akhir kata, saya mohon maaf jika ada kesalahan saya dalam tulisan maupun perkataan. Saya mohon maaf. Sampai di sini saya akhiri untuk video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.